Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga bermanfaat dan diambil hikmahnya. Salam cekidot, rebahanes dan bagus sing bagus lan ayu sehat selalu. Pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 717 hingga 720 Masehi, ketika itu terjadi penyerangan dan perebutan daerah kekuasaan di daerah Samroh yang saat ini adalah Rusia, yang dipimpin oleh seorang panglima perang muslim yang terkenal, yaitu Qutaibah bin Muslim. Wilayah Samroh saat itu adalah wilayah yang sangat strategis, karena kalau wilayah itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka wilayah lainnya pun ikut takluk. Berdasarkan gambaran itu, Qutaibah bin Muslim berniat merebut wilayah Samroh. Maka ia beritijihad, kemudian setelah salat subuh dengan tiba-tiba langsung menyerang wilayah Samroh tersebut tanpa memberitahu terlebih dahulu masyarakat sekitar. Masyarakat Samroh kaget diserang karena kurang persiapan. Maka atas penyerangan itu takluklah wilayah Samroh ini di tangan Qutaibah bin Muslim, diikuti dengan wilayah-wilayah di sekitar Samroh. Namun menurut syariat Islam, jika ingin menyerang atau menginvasi suatu daerah, maka ada aturannya. Yang pertama, diberitahu terlebih dahulu masyarakat di sekitar di sana tentang Islam dan ditempatkan para dai-dai untuk berdakwah di daerah tersebut. Jika lo sudah jelas tentang agama Islam, namun penduduk tersebut tetap tidak mau masuk Islam, maka akan ditawarkan opsi yang kedua, yaitu dengan membayar jizyah berupa upeti atau uang kalau di zaman sekarang. Dan besarnya uang itu dihitung per kepala. Uang tersebut akan menjadi pemasukan pembendaharaan negara Islam, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus membayar jizyah dalam kondisi mereka terhina karena menolak agama Allah. Tapi kalau mereka tidak mau membayar juga, maka alternatif terakhir akan masuk ke opsi yang ketiga, yaitu mereka harus diperangi. Dengan peraturan Islam yang sudah jelas begitu, Qutaibah bin Muslim tidak memberikan pilihan sama sekali. Beliau langsung saja menyerang negeri Samroh tersebut tanpa memberitahu tentang Islam ke masyarakat Samroh dan tanpa meminta jizyah. Maka akhirnya Samroh dikuasai oleh Islam. Ketika itu dibangunlah masjid-masjid dan didirikannya pemerintahan setempat dan menempatkan hakim-hakim beserta seluruh orang-orang yang berkaitan dengan pemerintahan di Samroh tersebut. Lalu karena Samroh diserang tanpa menawarkan opsi-opsi tadi, akhirnya masyarakat asli di sana tidak semuanya masuk Islam. Hanya sebagian saja yang bersahadat, dan ada beberapa juga masyarakat yang bersahadat dalam kondisi terpaksa. Kebetulan memang Samroh ini banyak didiami oleh kaum-kaum yang menyembah berhala, dan tidak sedikit juga jumlahnya yang menjadi penyihir, yang memang terkenal di daerah itu bahwa kota sihir. Samroh ini adalah daerahnya para penyihir yang hebat di zamannya waktu itu. Setelah penyerangan itu, akhirnya para tetua yang mayoritas adalah penyihir, mereka tidak terima dan tahu tentang cara dan opsi-opsi tadi. Mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah itu. Ketidakadilan yang dilakukan Qutaibah bin Muslim yang tidak menawarkan Islam dan tidak terlebih dahulu meminta jizyah, malah langsung main serang dan serang saja. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengirim seorang pemuda ke negeri Syam untuk bertemu pemimpin Islam di sana yang bernama Umar bin Abdul Aziz sebagai Amirul Mukmininnya negara Islam atau rajanya pemimpin orang Islam. Karena Umar bin Abdul Aziz ini terkenal seorang raja yang sangat bijaksana dan adil terhadap siapapun rakyatnya. Jika lo kata dia salah, ia salah. Begitu juga sebaliknya, jika lo benar, tetap dibenarkan. Kita kembali ke pemuda yang disuruh dan dipilih untuk menemui Umar bin Abdul Aziz tadi. Karena pemuda itu fasih berbahasa Arab dan ia ditugaskan untuk menyampaikan pelanggaran dan ketidakadilan yang dibuat oleh Qutaibah bin Muslim. Pokoknya masyarakat Samroh ini meminta keadilan kepada Umar bin Abdul Aziz lewat pemuda tersebut. Maka berangkatlah pemuda perwakilan itu dari Samroh ke Sam, dan ketika itu memakan waktu 1 bulan karena jarak yang cukup jauh. Singkat cerita, setelah ia sampai di negeri Sam, ia langsung mencari istana Raja Umar bin Abdul Aziz. Maka ia berjalan menyusuri kota-kota yang dilihatnya.
Ada bangunan-bangunan megah di sana. Saking bagus dan megahnya, pemuda itu mengira itulah istana rajanya orang Islam. Setelah bertanya ke masyarakat di situ, ternyata rumah yang megah itu bukan milik Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tapi ternyata rumah itu hanya rumah warga biasa saja. Maka pemuda itu pun berjalan lagi hingga bertemu dengan sebuah bangunan yang menurutnya paling luas dan paling megah yang ia temui di kota tersebut. Setelah melewati pintu masuk, ia melihat ada sebuah kolam besar tepat di dalam pintu masuk, dan disitulah ada banyak orang yang cuci muka dan seperti sedang membersihkan diri. Maka ia pun ikut-ikutan mencuci muka di kolam tersebut. Sebenarnya bangunan megah yang pemuda itu masuki adalah sebuah masjid dan orang-orang yang sedang berwudu. Setelah pemuda tersebut cuci muka, maka ia berjalan ke ruang di sebelah kolam. Nah, di ruangan yang ia masuki memiliki kaca-kaca yang luar biasa megah dan besar. Kemudian ada pula permadani-permadani yang mahal yang dibentangkan dari ujung ruangan ke ujung ruangan lainnya. Pokoknya segala hal mewah ada di dalam ruangan itu. Dengan begitu, pemuda perwakilan itu pun belum tahu tentang masjid dan meyakini bahwa itulah istana Raja Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah di dalam masjid, pemuda itu pun melihat banyak orang di ruangan tersebut yang meletakkan dahinya di permadani, dan ia bingung apa yang sedang mereka lakukan dan perbuat di sini. Dalam hati pemuda itu bertanya, karena saat itu si pemuda bukan seorang muslim dan masih menjadi yang menyembah berhala, makanya dia tidak tahu mereka sedang sholat. Pemuda itu pun berjalan berkeliling di ruangan itu sampai pada akhirnya kakinya tidak sengaja tersentuh oleh orang yang sedang sujud. Setelah orang tersebut selesai sholat dan salam, orang yang sehabis sholat itu bertanya kepada si pemuda itu, "Kenapa kau injak kaki aku?" Lalu pemuda Samroh itu menjawab, "Maaf, saya tidak tahu. Kalian sedang apa?" Terus dijawab lagi, "Ini adalah masjid tempat kami beribadah dan kami kaum muslimin sedang melaksanakan sholat wajib. Kamu ini siapa?" Maka akhirnya pemuda tersebut bercerita tentang dari mana asalnya dan apa tujuannya datang ke negeri Sam, dan ia juga bilang bahwa ia bukan muslim. Singkatnya, orang yang tidak sengaja terinjak tadi mendakwai pemuda Samroh itu tentang Islam sebanyak pengetahuan dia tentang Islam kepada pemuda dari Samroh itu, hingga pada akhirnya sedikit banyak pemuda itu tertarik pada Islam. Dan tak selang berapa lama, karena ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu pun mengucap 2 kalimat syahadat. Maka di waktu itu juga pemuda tersebut menjadi seorang muslim. Setelah masuk Islam, pemuda tersebut berkata, "Saya tetap akan menyampaikan amanah dari masyarakat Samroh jika saya ingin ketemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ingin meminta keadilan kepadanya." Maka diantarlah pemuda itu ke tujuan suatu tempat ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Sesampainya di sana, terlihat di tempat tersebut ada sebuah rumah sederhana kecil terbuat dari tanah. Pintu rumahnya terbuka dan terlihat ada seorang ibu yang sedang membuat kue di depan rumah tersebut. Ada seorang laki-laki tua yang sedang menambal rumahnya yang bolong dengan segumpal tanah basah. Lalu ia berkata, "Kau lihat orang tua itu? Itulah Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz kami." Lalu si pemuda ini kaget dan ia heran. Yang benar saja, seorang raja kaum muslimin tidak tinggal di istana, melainkan di sebuah rumah kecil dari tanah liat. Lalu pemuda berkata lagi, "Kau enggak usah khawatir. Memang benar orang tua itu adalah Umar bin Abdul Aziz dan kau akan dapati keadilan yang seadil-adilnya dari beliau." Maka orang itu pun meninggalkan pemuda tersebut. Pemuda itu pun datang mendekati Umar bin Abdul Aziz dan langsung menyampaikan amanah dari masyarakat Samroh yang melaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa Qutaibah bin Muslim menyerang masyarakat Samroh tanpa memberikan pilihan. Jadi masyarakat Samroh enggak ditawari masuk Islam dahulu, enggak diminta jizyah, dan malah langsung menyerang dengan pasukannya.
Lalu mendengar hal tersebut, Umar pun berkata, memang sudah sampai kabar ini ke telingaku bahwa negeri Samroh memang sudah takluk di tangan kaum muslimin, dan atas izinku pula kuletakkan hakim-hakim dari golongan muslim untuk menyelesaikan permasalahan untuk masyarakat Samroh. Sementara itu, kata Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, memang salah dan melanggar syariat Islam bahwasanya Qutaibah bin Muslim ini langsung menyerang tanpa dengan pilihan. Dan baiklah, jadi apa yang kamu mau wahai anak muda? Pemuda ini pun berkata, kami minta keadilan untuk masyarakat Samroh wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengambil sepucuk kertas dan menulis surat. Kemudian ia memberi stempel di surat tersebut, dan surat itu diberikan kepada pemuda itu untuk diantarnya ke hakim dari golongan kaum muslimin yang ada di Samroh. Isi dari surat itu adalah dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz kepada hakim Samroh, selesaikan perkara penduduk Samroh sesuai dengan syariat Islam. Pemuda itu pun kaget dengan isi surat tersebut. Hanya ini saja wahai Amirul Mukminin, isi surat ini? Iya, antarkan surat ini ke hakim yang sudah aku tunjuk di Samroh, maka akan selesailah urusanmu. Sambil kebingungan, pemuda itu pun pulang ke Samroh sambil membawa surat dari Amirul Mukminin Abdul Aziz. Singkat cerita, setelah sebulan perjalanan, akhirnya pemuda ini sampai di Samroh, dan ia menyembunyikan keislamannya di depan masyarakat Samroh dan di depan para penyihir-penyihir yang memberi amanah kepadanya untuk pergi menghadap Umar bin Abdul Aziz. Setelah menghadap pimpinan Samroh dan para penyihir yang ada, pemuda itu lantas menunjuk surat dari Amirul Mukminin untuk diberikan, lalu disuruhnya kembali untuk menemui hakim yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Kemudian pemuda ini dengan membawa suratnya pergi menemui hakim yang ada di Samroh. Pemuda itu bilang kepada hakim, saya baru bertemu dengan Amirul Mukminin di negeri Syam dan melaporkan bahwa ada ketidakadilan di sini. Panglima perang kalian Qutaibah bin Muslim tidak menawarkan Islam dan jizyah, tapi langsung menyerang masyarakat Samroh. Dan hakim ini berkata, mana buktinya kalau kamu habis bertemu dengan Amirul Mukminin kami? Maka diberikanlah surat yang ia bawa tadi ke hakim. Hakim pun menerima dan mulai membaca surat yang sangat singkat tersebut, dan ia percaya bahwa benar surat itu asli dari Amirul Mukminin mereka. Baiklah, anggap mudah perkara ini dan akan kami selesaikan, kata hakim tersebut. Maka setelah baca surat itu, dikumpulkanlah seluruh masyarakat Samroh termasuk para penyihir-penyihir tadi di sebuah masjid yang besar. Dipanggillah Qutaibah bin Muslim ini oleh sang hakim itu, maka ia boleh masuk ke dalam persidangan itu. Dan ketika itu masyarakat Samroh yang belum masuk Islam dan para penyihir ketakutan karena melihat sosok Qutaibah bin Muslim ini. Lalu hakim mulai bertanya kepada Qutaibah bin Muslim, apa benar kamu menyerang masyarakat Samroh tanpa menawarkan Islam dan tanpa meminta jizyah? Dan kalau benar, apa alasanmu? Tanya hakim kepada Qutaibah bin Muslim itu. Qutaibah bin Muslim pun menjawab, iya benar, aku tidak memberikan mereka pilihan dan langsung menyerang begitu saja kota Samroh ini. Alasannya karena Samroh ini wilayah yang strategis. Bila berhasil kutaklukkan, maka wilayah lainnya mudah untuk aku kuasai. Hakim pun kembali berbicara, baiklah, berarti kau yang salah Qutaibah, dan sekarang aku perintahkan seluruh masyarakat muslim, prajurit muslim termasuk kau Qutaibah, untuk semuanya keluar dari Samroh. Jadi kalian mulai lagi dari awal. Kalian datang, kemudian tawarkan Islam kepada masyarakat Samroh. Kemudian jika masyarakat Samroh tidak mau masuk Islam, maka kalian harus minta jizyah terlebih dahulu. Dan apabila masih tidak mau juga, maka serang dan perangilah mereka. Sekarang pokoknya seluruh kaum muslimin keluar dari Samroh dulu. Setelah mendengar keputusan hakim tersebut, para penyihir dan pemuda tadi sempat tidak percaya masa iya hakim yang sudah tua tersebut bisa mengomandoi seluruh masyarakat muslim, dan masa iya Samroh yang sudah ditaklukkan mereka ini dilepaskan begitu saja dan mau mereka untuk keluar semua dari Samroh dan mengulangi lagi menawarkan Islam kepada penduduk Samroh.
Kemudian atas komando dari hakim tadi mereka semua mau keluar dari kota ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara riuh di luar tempat peradilan, terdengar seperti suara kuda dan terdengar orang-orang yang ramai yang sedang berjalan. Ketika itu para penyihir dan masyarakat Samroh melihatnya. Rupanya orang-orang itu dari kaum muslimin yang berbondong-bondong keluar dari Samroh. Mereka membawa kuda, unta, dan semua pasukan untuk meninggalkan Samroh. Para penyihir pun kaget, ternyata mereka semua ini benar-benar mau keluar dari Samroh, dan begitu sulit dipercaya kaum muslimin mau menuruti apa yang diperintahkan seorang hakim saja dan sudah tua lagi. Jadi seluruh orang termasuk Qutaibah dan pasukannya berjalan menuju gerbang pintu masuk Samroh. Lalu pemuda yang diutus tadi yang menyembunyikan keislamannya itu berkata kepada para masyarakat Samroh dan penyihir di daerah itu, apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka orang Islam tersebut? Kemudian kata pemimpin para penyihir ini berkata, ini betul-betul belum pernah lihat ada manusia yang seperti ini. Sudah menang dan berkuasa, tapi sekarang semuanya pada keluar untuk mengulangi lagi tata cara menurut Islam. Terus mau menawarkan kembali dari awal sampai akhir. Pemuda Samroh tadi berkata lagi, sesungguhnya saya waktu kalian utus ke sana, saya sudah masuk Islam karena saya kagum dengan agama mereka dan keadilan yang mereka buat. Kalau mereka yang memimpin dengan penuh keadilan, kenapa kita sebagai penduduk Samroh tidak menerima tawaran mereka? Setelah perkataan pemuda itu, maka semua atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pada saat itu seluruh penyihir dan semua masyarakat Samroh bersyahadat masuk Islam, dan dengan segera memanggil rombongan yang akan keluar dari Samroh dan berkata, kalau begitu kami menerima kalian, tidak usah keluar dari kota ini, kata pemimpin penyihir. Hingga pada akhirnya syahadatlah semua di masjid pada saat itu, karena keadilan Islam inilah yang membuat para hati penyihir itu terketuk dan mendapat daya dan upaya yang sangat luar biasa. Hingga mereka mau meninggalkan berhala yang mereka sembah dan mulai bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seluruh Samroh menjadi orang muslim karena peristiwa ini. Jadi itulah kisah tentang para penyihir yang masuk Islam di negeri Samroh. Nah, gimana rebahan menurut kalian? Semoga cerita kali ini bermanfaat dan diambil hikmahnya. Salah dan khilaf milik saya pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tulis komentar kalian di bawah, jangan lupa like and share-nya. Saya Kidan Bagus, cekidot.